Ini Pak, STNK, uang buat bayar pajak sama KTP. Ini KTP kok fotokopi, Bu? Yang asli ada kok, Pak. Harus dibawa yang asli. Itu sesuai aslinya kok, Pak. Identik! Mulyono! Ini lamaran saya, Pak. Ijazah aslinya mana? Ini kok fotokopi? Ada di rumah. Harus disertakan. Itu sesuai aslinya kok. Identik. Mulyono! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penetapan Roy Suryo ya menjadi tersangka pencemaran nama baik Jokowi justru ya menurut netizen dan tokoh-tokoh masyarakat ini akan menjadi bumerang atau jebakan buat Jokowi sendiri, karena nanti ya di saat sidang pencemaran nama baik Jokowi di pengadilan untuk membuktikan bahwa benar apa enggak bahwa Roy Suryo CS telah mencemarkan nama baik Jokowi, maka ijazahnya harus diberikan di pengadilan atau harus dibuktikan di depan hakim. Begitu juga dengan Mahfud MD ya, menyebutkan bahwa kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi ini yang menyeret Roy Suryo ya tidak bisa diputuskan tanpa pembuktian terlebih dahulu mengenai keaslian ijazah Jokowi. Jadi mau tak mau Jokowi nanti di pengadilan ya harus membuktikan kalau ijazahnya asli apa palsu. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini. Roy Suryo akan mendesak ini, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, Iya. memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya Iya dong. gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran Iya nama baik dong, kan? baru dia Ini, pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. ini terbalik Pak Mahfud. Ini Iya. sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang Iya, diproses. iya, tapi nanti di dalam kan penasehat Bisa- hukumnya bisa dan begitu ya? hakimnya harus membalik logika ini. Kalau Iya. tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya mendadak. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh, begitu juga. Bisa, Ada kalau opsi begitu. itu Kalau juga mau ya? adil begitu dong. Iya, Ini iya. untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas. Tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Iya. Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Tidak dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di pengadilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Dibuktikan di situ. Nah, di situ kalau hukum mau ditegakkan. Kalau saya oleh sebab itu sejak awal udahlah nggak usah ribut-ribut, damai aja lah gitu. Ini kan soal kan delik aduan ya, karena keaduan. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya, Begitu ya? saya sudah lama mengatakan gitu. Ya harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak. Ya, makanya orang kaget Pak. Ini belum ketahuan palsu atau tidak, kok sekarang udah diputuskan pencemaran nama baik kan gitu ya? Tersangka pencemaran nama baik. Oke Pak Mahfud, clear Pak kalau gitu soal Nah, itu. kalau kita lihat ya di saat Jokowi ya beberapa kali absen dipanggil oleh hakim untuk menghadiri sidang ijazah palsu, selalu mangkir. Dan ini membuat masyarakat atau netizen semakin yakin kalau ijazah Jokowi palsu. Nah, apalagi sekarang ya tim reformasi kepolisian sudah terbentuk. Jadi kalau polisi ya salah mengambil keputusan tanpa adanya pemeriksaan ijazah terlebih dahulu, sidang pra-peradilan Roy Suryo CS kemungkinan bakal diterima oleh pengadilan dan bisa-bisa gugatan Jokowi atas pencemaran nama baik kepada Roy Suryo CS bisa dibatalkan. Kalau tadi Bung Rifai ya, soalannya adalah ingin memulihkan harkat dan martabat, menjaga kehormatan, termasuk yang paling utama adalah ya misalnya ingin membuktikan keaslian atau keyakinan publik terhadap ijazah itu diyakini asli. Saya kira kita jangan begini ya, ingin pandai berenang tapi memanjat pohon pinang. Nggak nyambung, karena begini ya, orang
ingin memulihkan martabatnya itu bukan dengan melaporkan orang lain. Karena pasti orang yang dilaporkan akan melakukan perlawanan. Orang ingin meyakinkan ijazahnya asli itu bukan dengan melapor ke polisi. Tapi justru setidaknya kalau ini sederhana menunjukkan, dipersilahkan untuk diteliti, atau setidaknya melalui proses peradilan tata usaha negara, entah dia mengambil inisiatif atau pihak lain yang mengambil inisiatif, kemudian besiking atau produk keputusan tata usaha negara itu ditetapkan oleh pengadilan, oh ini adalah produk keputusan tata usaha negara yang sah, sehingga orang-orang yang menyatakan ini palsu itu dianggap mencemarkan. Lalu selanjutnya, apakah kemudian jika katakanlah Bung Rifai, Bung semuanya lah kita semua, besok tersangka ini ditahan, apakah dengan demikian akan pulih atau bahkan lebih jauh di penjara? Apakah pulih kehormatan saudara Joko Widodo? Kita lihat presiden, saudara Bambang Tri, saudara Gus Nur sudah di penjara 4 tahun walaupun tadinya 6 tahun, sekarang sudah bebas, mereka seger kembali, tidak ada mereka merasa bersalah, bahkan mereka keyakinannya tambah yakin ijazah itu bermasalah. Dan kita lihat publik justru muncul Rismon Sianipar, Roy Suryo dan sebagainya. Kita lihat saja komentar-komentar netizen juga di channel CNN. Artinya penetapan tersangka itu bukan menjadi solusi untuk membuat ini terang benderang. Tersangka, bahkan vonisnya pun itu tidak bisa mengembalikan kehormatan. Baik. Roy Suryo CS ditetapkan jadi tersangka. Kali ini saya merasa senang dan berbahagia. Tapi sebelumnya, saya pasang dulu saya punya kacamata supaya jelas saya lihat wajahnya termul. Nah, itu kan kelihatan jelas wajahnya termul, ngambek, benci, kayak mau nelan gitu. Memang seharusnya dari dulu Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan jadi tersangka. Menurut saya, dengan penetapan Roy Suryo jadi tersangka merupakan jebakan Batman buat Jokowi. Karena sudah pasti Roy Suryo akan menuntut pada Jokowi untuk memperlihatkan ijazah yang asli. Pertanyaannya, apakah Jokowi punya ijazah yang asli? 99,9% saya ragu. Dan buat para termul, kalian jangan berbahagia dengan penetapan Roy Suryo sebagai tersangka. Ingat, polisi tidak punya wewenang untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan polisi tidak punya wewenang untuk menentukan ijazah Jokowi asli ataupun palsu. Karena hal itu menjadi ranah pengadilan. Ingat, polisi bukan hakim. Yang berhak menentukan salah dan benarnya seorang tersangka hanyalah hakim. Selanjutnya, coba kalian berpikir secara jernih. Presiden Prabowo sudah melantik tim reformasi Polri. Artinya, polisi sudah mulai berbenah diri. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka bersamaan dengan pelantikan tim reformasi Polri? Makanya saya bilang, ini jebakan buat Jokowi. Dan mau tidak mau, secara hukum, Jokowi harus memperlihatkan ijazah yang aslinya. Ingat, ini bahagian daripada politik. Dan politik tidak bisa dinilai dari apa yang kalian lihat. Karena politik butuh kajian akal sehat. Begitu prosedurnya, cara mikirnya. Apa sih bangganya mentersangkakan orang, menzolimi orang kayak begitu? Orang-orang ini kan setuju ditersangkakan, dimasukin penjara, mereka bahagia aja. Tapi minta aslinya hari ini, supaya nggak bertambah korban. Ya. Itu aja. Jadi tujuan Pak Jokowi apa? Nggak tahu. Makanya saya bilang, kita sakit jiwa kayak ini. Saya juga sakit jiwa melihat suasana begini. Kita bangga yang melihat ijazah kita itu sebuah kebanggaan kan? Wibawa, kebanggaan. Bahkan kalau kita narasumber tuh, S1 dijelaskan kuliah di sini, S2 di sini kan? Nggak ada itu. Kita kerja juga diminta transkrip nilai kita kan? Oke. Kaitannya dengan kasus ijazah Gibran, udah? Ya ini yang menjadi problem. Kalau Gibran punya konsekuensi hukum. Dia putra mahkota. Jadi kalau memang ini terbukti, memang ada manipulasi, dugaan ini ternyata memang benar, apa yang dilakukan Roy Suryo CS ini meneliti ini, dan itu, nah itu bisa sebenarnya problem baru di situ. Dan itu bisa, Gibran bisa dimakzulkan. Nggak bisa main-main kalau manipulasi itu terjadi kan, soal ijazah beliau kan, ijazahnya Gibran. Itu punya konsekuensi. Tapi kalau Jokowi nggak ada, mau perdata, mau pidana, yang ada korban. Karena kan mantan presiden kita nggak pernah ada juga yang di penjara. Oke. Nggak ada Baik. kasusnya. Jadi pergerakan Roy Suryo CS ini lebih membahayakan Gibran dibanding ayahnya. Ya, makanya banyak statement orang ya, bukan saya dengar ya, nanti bisa ditelusuri juga bahwa penetapan tersangka Roy Suryo CS dan ini the power of kepepet dan kondisi yang tersulit gitu. Karena barangnya nggak ada yang aslinya dilihatin, tapi orang udah tersangkakan. Hanya bermodalan tim ahli lah, orang-orang pintar lah katanya, begitu diundang kan. Nah, yang menurut saya ini sudah kepanikan yang luar biasa. Nah, ada masalah baru sebenarnya. Jadi masalah Jokowi itu udah selesai. Ini masalah Gibrannya. Masalah ijazah anaknya. Ya. Nah, itu kan harusnya segera juga dipadamkan supaya nggak ada korban. Gibran perlihatkan.
Buka semuanya. Ini kan Gen Z milenial kita itu, Pak Margi, senang dengan transparan. Keterbukaan. Negara itu seperti akuarium. Nggak ada yang ditutupi. Apalagi kemarin sempat ada ijazah mau dijadikan barang harta karun. Ya kan? Nggak boleh ada yang bisa melihat ijazah orang gitu kan. Karena itu dianggap milik apa? Bukan milik publik gitu loh. Yang kemarin KPU keluarkan rilis itu loh. Yang sempat ribut bising di ruang publik kan. Ngapain sih nyimpan ijazah? Sebelum makan korban lagi nih, lihatin sama Gibran itu, mana ijazahnya? Ya kan? Kasihan ini, nanti pasti tambah korban lagi. Oke, jadi memang ruang gerak dari Roy Suryo CS ini sedang dipersempit. Ya, dengan adanya satu tersangka, tentu ruang geraknya makin sempit dong. Oke. Dan orang di mana-mana kalau ngoyo, ngotot, pasti ada maunya. Nah, Kapolri ini mau ngapain hari ini? Kapolda ini mau ngapain? Udah jelas di dunia nggak ada, saya pernah bilang 2 bulan, 6 bulan yang lalu, nggak ada di dunia ijazah itu ngurus Kapolri. Ada di dunia, coba cari dunia lain, hanya PT UN yang ngurus di pengadilan. Kapan dia harus untuk pembuktiannya? Ya, kapan? Kalau orang udah ngotot, ngoyo, pasti ada maunya, ada kepentingan apa ini? Kan itu membuat orang marah sama kepolisian hari ini. Marah banget gitu. Jadi udah melihat kepolisian sepertinya memang sedang berupaya juga untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan. Ya bisa tidak. Ya kan? Tetapi bagaimanapun intensitas arahnya kan kebaca sama publik. Bukan saya ngomong. Publik melihat empirik objektif dengan intersubjektif Kapolri ini. Kapolda ini mau ngapain sih gitu. Intensitas itu loh. Ya. Orang udah paham semua. Kalau orang Minang rabak aja nyampein udah paham semua ini. Oke, baik. Artinya memang ada yang terdesak, ada yang kepepet, yang bisa ada implikasi politik dari itu. Implikasinya soal Gibran. Jokowi itu nggak ada masalah, udah selesai. Iya, maksud saya itu kan arahnya kan. Persoalannya sama Gibran. Nah, Gibran inilah waktu yang tepat, momentum yang tepat bagi Gibran. Lihat kan semua ijazahnya. Semua tutup buku ini semua, selesai. Kan orang-orang ini siap di penjara semua, sepanjang dia lihat yang aslinya. Diselesaikan di pengadilan. Kan itu aja masalahnya. Ya. Nah, takutnya saya ini akan banyak makan korban lagi. Karena akan disimpan lagi, dijadikan barang selundupan lagi kan. Oke, baik. Artinya bahwa memang pergerakan Roy Suryo CS ini, Dr. Tifa Rismo dan kawan-kawan, memang mereka semakin mendapatkan bukti-bukti yang kuat terkait ijazah Gibran itu. Harusnya Gibran sebagai wakil presiden merasa terhormat, ya kan? Punya wibawa, mengangkat harkat martabat, nggak mau peristiwa ayahnya terjadi pada dirinya. Perlihatkan saja. Saya kalau diminta ijazah saya ada semua sekarang. Ijazah TK saya pun ada, ya kan? Apalagi dia sebagai wakil presiden. Punya publik, dia tuh diwakafkan oleh rakyat Indonesia menjadi wakil presiden. Dia bukan miliknya keluarga Solo. Ya? Kepepet dan terdesaknya seperti apa udah? Ya nggak tahu sejauh ini. Ya tersangka ini kan setelah Roy Suryo itu balik itu persepsi publik membaca. Kenapa tersangka setelah Roy Suryo balik dari Australia itu kan? Nah kenapa? Ya saya nggak tahu. Apakah bisa seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi tanpa memperlihatkan terlebih dahulu ijazah aslinya kepada penuding? Ya. Gini, ini kan dugaannya kan pencemaran nama baik, Mbak. Jadi fokusnya itu pencemaran nama baik. Sebagai bentuk pencemaran nama baik itu adalah perasaan yang dimiliki seseorang. Tapi kan objeknya ijazah, Prof. Iya, makanya nanti yang 311 tadi, itu loh. Apa yang dituduhkan itu mengandung kepalsuan, palsu atau tidak. Tercemaran di situ. Jadi 310, 311 suatu rangkaian yang tidak dipisahkan. Nah, itu yang menariknya gitu. Jadi ini bukan tuduhan tentang pemalsuan, tapi pencemaran nama baik akibat suatu tuduhan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kalau kita konsisten dengan 311 fitnah terhadap tindakan kepalsuan, ya mau tidak mau nanti hakim harus memfasilitasi. Nah, seperti ini, mana yang benar gitu loh. Jadi fitnahnya itu, oh ternyata tidak fitnah, oh ternyata fitnah, itu nanti di persidangan dalam pembuktian yang berlakukan. Lah, kalau tentang IT, oh itu saya kira sebagai alat aja. Karena sebagai alat menggunakan semua orang tahu, makanya hukumannya lebih besar menjadi 7 tahun. Tapi jadi kalau 311, karena sebagai bentuk kepalsuan tadi, ancamannya cukup berat, 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi intinya pada saat memperlihatkan ijazah itu gimana, Prof? Sebaiknya harus ditetapkan sebagai tersangka dahulu, baru kemudian nanti diperlihatkan atau sebelum dulu? Ya, itu bagian dari suatu pembuktian. Nanti kan dalam suatu pembuktian ini equal kan gitu kan, kejaksaan, kepolisian mendalilkan suatu bukti-bukti secara subjektif mewakili negara tapi objektif terhadap hukumnya. Lah kemudian nanti penasihat hukum Pak Suryo, Roy Suryo akan mencari loh yang dituduhkan yang palsu yang mana, buktinya mana, pengen lihat dulu kan gitu loh Pak. Ini kan di sini kan seperti itu kalau kita melihat suatu persidangan yang terkait 311. Lah di saat itulah ruang itulah nanti ada suatu perdebatan tentang ijazah tadi. Ada yang katakan Polri telah menyidik berapa? 168 saksi, 30 sekian ahli, 700 sekian ini. Itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan itu adalah satu, saling bersesuaian dengan
Alat bukti. Alat buktinya berupa apa? Surat. Surat itu apa? Ijazah. Ini bersesuaian enggak dengan ini? Ijazah yang dikatakan asli dan palsu ini. Buktikan dulu, ini yang lebih pokok. Kalau ijazah ini asli atau palsu sudah terbukti, maka bisa dikatakan ini mencemarkan nama baik atau tidak. Termasuk nanti kaitannya, kalau pencemaran nama baik dikatakan dengan disampaikan lewat media sosial, itu baru bisa dikaitkan dengan undang-undang ITE. Jadi otomatis yang ini gugur, ITE-nya gugur. Yang ini jalan, ITE-nya jalan. Gitu. Sebenarnya perkara ini gampang. Gampang sekali kalau kita mau berpikir normal dan tidak berbelit-belit dan tidak ada kepentingan lain. Apa? Saya katakan gampang karena orang mempersoalkan barang buktinya. Pokok masalahnya itu adalah ijazahnya yang dikatakan asli atau palsu. Dan tidak cukup itu, sah apa tidak. Oke, Pak. Bisa saja ijazah ini asli dikeluarkan UGM. Ya. Tetapi ijazah itu tidak sah. Wah, gimana itu caranya? Nah, misalnya UGM mengeluarkan ijazah itu kepada namanya A. Tetapi A ini tidak pernah kuliah di situ. Atau A ini tidak memenuhi syarat kelulusan skripsi atau yang lain, tidak memenuhi syarat-syarat lain, KKN skripsi dan lain-lain. Betul ijazahnya ada, tapi syarat-syarat ini tidak ada. Nah, siapa yang bisa membatalkan itu? Yang bisa membatalkan itu adalah pejabat pengadilan hakim pengadilan tata usaha negara. Berarti bukan kepolisian seperti yang dilakukan kemarin menyatakan asli dan sah. Karena Polri sampai dengan sekarang belum ada wewenang untuk menjadi hakim gitu kan. Oke. Nah, Pak, sebenarnya yang menjadi sorotan masyarakat, sepertinya ini akan menjadi sidang Bambang Tri kedua, Pak. Di mana Pak Jokowinya tidak akan hadir dan ijazah itu juga tidak akan muncul di pengadilan, kalaupun sampai ke persidangan. Gimana menurut Bapak? Ya, kita berharap ya 280 juta rakyat Indonesia memohonkan suatu keadilannya. Pengertian keadilan itu saya bukan berarti bahwa Pak Rismond CS harus dihukum, Pak Jokowi tidak. Ya tidak, siapa yang salah harus dihukum dan proses pengadilan harus benar, diadili oleh pejabat-pejabat penegak hukum yang benar. Contohnya apa? Kalau ini memang unsur deliknya tidak terpenuhi, siapapun dia harus dibebaskan. Ya, harus dibebaskan. Misalnya saja, unsur tentang kepalsuan ijazah itu tidak bisa dibuktikan, unsur tentang keabsahan ijazah itu tidak bisa dibuktikan, maka jaksa harus menuntut bebas. Jaksanya juga harus menuntut bebas. Dan hakimnya pun menuntut bebas. Tetapi kalau itu terbukti asli, maka jaksa harus menuntut hukuman dan hakim harus menjatuhkan hukuman. Ya, jadi ini perlu saya tegaskan gitu, karena apa? Saya ini kalau ngomongnya begitu dianggap wah ini sudah memihak kepada Roy Suryo. Nah, kan apa? Saya kenal aja baru sama Pak Roy Suryo. Dia itu menteri, orang hebat. Saya ini kan petani. Apalagi Pak Rismond. Pak Rismond itu doktor. Dan dia juga alumni UGM dan dia doktor dari Jepang. Mana kenal lah sama petani kayak saya ini? Ngapain? Dia nggak pernah beli jagung saya, nggak pernah beli kopi dari saya. Jadi saya tidak bela siapapun juga. Tapi kalau saya tidak sampaikan apa ini adanya sesuai yang saya ketahui, maka saya berdosa gitu. Saya sampaikan itulah faktanya kalau mau penyidikan. Tapi nanti pasti lagi kata, oh Pak Nuno udah dibayar, oh Pak Nuno ini. Enggak. Netizen kita kan suka masuknya ke pribadi, kadang-kadang serang pribadi. Tapi apapun yang dikatakan, apapun serangan, saya tetap akan berbicara kebenaran dan tidak memihak satupun. Saya tidak memihak pada Pak Roy Suryo CS, saya tidak memihak kepada Pak Jokowi. Jadi tetap kita serahkan ini harusnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi izin Pak, waktu itu sudah pernah dicoba digugat ke PT UN dan Pengadilan Negeri beberapa kali dan semuanya NO. Artinya pengadilan tidak berwenang untuk mengadili. Gimana itu, Pak? Kalau kemana lagi? Peradilan itu sangat berwenang. Karena apa? Yang diperiksa ini adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Kan di Indonesia ini ada pengadilan umum, ada pengadilan militer, ada pengadilan agama. Ada pengadilan MK, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, ada pengadilan TUN, ada pengadilan pajak, ada pengadilan pelayaran. Wah, macam-macam semua pengadilan. Jadi jangan sampai pengadilan TUN ini nganggur. Pengadilan hakim TUN ini udah nunggu kapan diserahkan. Nah, timbul pertanyaan, oh itu sudah NO. Nah, NO apa tidak tergantung dari kita. Tadi kayak saya katakan tadi, menghitungnya dari mana? Kalau menghitungnya dari tahun 1985 ya mungkin. Atau mungkin begini, Pak. Baru-baru ini kan ada Pak Bonatua Silalahi yang mendapatkan salinan ijazah dari KPU secara resmi. Itu diberikan KPU secara resmi dan bahkan detail-detail dokumen lainnya pun disertakan. Apa itu kan pasti didapatkan Pak Bonatua di akhir 2025 ini dan tidak mungkin kadaluarsanya dalam hitungan hari dong, Pak. Iya. Berarti
apakah itu saja yang dimasukkan ke TUN supaya kita mengetahui ujungnya apakah ijazah ini asli atau palsu gitu? Iya, itu bisa karena baru diketahui 2025 dibawa ke TUN dan kita mohon TUN jangan menolak, jangan pakai alasan NO lagi ya. Putuskanlah, kan alat buktinya sudah banyak. Alat bukti yang menyatakan itu asli udah banyak. Ya. Udah dipegang oleh Pak Jokowi, oleh UGM. Ya. Alat bukti yang menyatakan itu palsu sudah banyak. Sudah dipegang oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismond, Dr. Tipa. Ya. Nah, alat bukti yang menyatakan itu sah juga sudah banyak. Dipegang oleh UGM dan ini alat bukti yang menyatakan itu tidak sah juga sudah banyak. Misalnya tidak sah karena tidak ada skripsinya tidak benar, kemudian tidak mengikuti kuliah dan lain-lain. Dan KKN. Nah, jadi kalau ada dua yang bertentangan ini tidak bisa Polri yang memutus. Harus pengadilan TUN. Harus pengadilan mana? Bukan pengadilan agama karena ini bukan kawin cerai, gitu kan? Pengadilan TUN. Jadi sebaiknya apa yang didapat Pak Bonatua Silalah itu dibawa ke TUN, PT UN supaya jelas kita masalah bisa ini. tahu mengenai apa ijazah ini palsu atau ijazah ini asli. Asli. Nah, karena mungkin ada tanya, Pak, nanti kalau pengadilan TUN panjang ya? Memang panjang prosesnya. Oh, kenapa bukannya panjang? Lebih singkat daripada umum itu, Pak. Contohnya gini, itu ditunkan ya. Ditunkan, bisa Pak Jokowi yang ngetun, bisa juga Pak Bonatua yang ngetun, bisa juga dari Pak Rismond CS yang ngetun. Ya. Ya. Nanti setelah tun, misalnya putusannya itu palsu. Ya. Nah, Pak Jokowi dan UGM tidak terima, ya banding. Ya. Setelah putusannya misalnya banding, memenangkan bahwa itu asli. Pak Rismond CS tidak terima, ya kasasi, gitu Tapi kan? izin, Pak, seandainya nanti itu terbukti di TUN bahwa itu palsu, tersangka ini harus ditolak dong, harus ditangguhkan dong. Ya harus, mulai sekarang pun harus ditangguhkan. Apa istilahnya, Pak? Dibatalkan, ditangguhkan? Ya tidak bisa dijadikan tersangka lah Ya. sekarang ini. Kalau ditajikan tersangka, ya prosesnya gini, berkas itu tidak cukup di polisi ya. Setelah Polri menyidik, kemudian sampai ke jaksa. Kita harap jaksa pun berpikiran jernih bahwa ini belum beres gitu kan. Bisa dinaikkan mentah seperti sekarang. Iya. Mentah dinaikkan, kita lihat aja. Jaksa terima atau tidak? Terima apa tidak? Kalau jaksa terima, berarti ini ya kita kan mereka kan yang berkuasa ya, yang diberi kekuasaan oleh undang-undang dan sebagainya. Ya kita udahlah, kita lihat aja. Oh, jaksa kita begitu, paling kita kan hanya bisa Atau ya publik akan menilai lah, Pak. Kita menilai, silakan Publik akan menilai seberapa profesional jaksa penyidik kita, hakim kita. Nah, bedanya kan Pak Rismond CS ini tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menolak atau untuk menerima. Iya. Jaksa lah yang bisa. Jaksa dan Polri lah, karena mereka kan punya kekuasaan yang mutlak ini kan. Nah, tetapi kita diberi pintu-pintu seperti peradilan TUN, kemudian diberi pintu untuk pra peradilan gitu kan pintunya kan. Untuk soal penetapan tersangka kemarin ya, Pak. Nah, jadi itu saya pikir kok cepat benar penetapan tersangka. Apakah Pak Kapolda kita ini misalnya diberi masukan yang kurang lengkap oleh aparatnya. Oke, jadi, oleh yang di bawah ya. Di bawah. Nah, kemudian mohon juga penyidik itu berdiri di tengah-tengah. Artinya berdiri di tengah-tengah. UGM dan Pak Jokowi mengumpulkan barang bukti banyak sekali kan. Alat buktinya. Pak Rismond, Pak Dr. Suryo, Pak Dr. Ibu Dr. Tipa mengumpulkan alat bukti banyak. Ini harus dinilai sama. Oke. Jangan sampai penyidik berupaya untuk mementahkan yang ini, tapi untuk melengkapi alat bukti yang ini. Ini tidak adil. Nah, saya bisa mengingat satu tuh, Pak. Waktu itu kan penyidik Polda Metro Jaya sempat datang ke Solo untuk menanyai Pak Jokowi, untuk meminta keterangan Pak Jokowi. Nah, sebenarnya dari Solo ke Jogja itu kan tinggal sedikit saja, 1 jam kira-kira ya. Kan bisa mereka pergi ke Pak Kasmujo yang toh sudah viral di mana-mana. Tapi tidak mereka lakukan sepertinya loh, Pak. Ya, saya tidak tahu dilakukan apa tidak, tapi harus ya. Harus, Karena Pak. nama Pak Kasmojo sudah keluar. Ya. Jadi ditanya pada Pak Kasmojo, betul nggak ada pembimbing? Kalau ternyata tidak, ya berarti bukti untuk ke sini. Iya. Tanyakan juga kepada yang anaknya protes nama bapaknya ditulis pakai UE atau U itu kan? Iya, Sumitro, Ahmad Sumitro. Tanyakan juga, itu harus diperiksa juga. Betul. Nah, supaya Polri itu betul-betul alat negara, penegak hukum, ada keadilan. Dan setelah misalnya alat bukti dari Polri, Pak Kasmojo sudah diperiksa, anaknya ini sudah diperiksa, yang lain sudah diperiksa, tetap Polri tidak boleh menentukan bahwa ini asli palsu, ini sah atau tidak. Dan harus menunggu pengadilan tata usaha negara untuk memproses semua bukti-bukti tadi. Iya. Oh, Nah sekarang kalau ditanya, kalau gitu panjang Pak, yang salahnya kita membuat undang-undangnya kayak gitu kok. Ya memang undang-undang mempersyaratkan gitu. Ya, Tidak boleh diambil jalan pintas. Wah harus gini. Nah sekarang kalau mau diambil jalan pintas, misalnya langsung ini tersangka, langsung diproses, langsung jaksa nerima, langsung hakim memutus. Ya sak bodoh teing lah, dosa ditanggung penumpang masing-masing kok. Oke. Terakhir Pak, apakah mungkin pengadilan-pengadilan tadi itu masih bisa berlanjut? Mengingat dimanapun kita bertanya soal ini, semua menjawab. Seperti UGM sekarang sudah menjawab, sudah disita Polda Metro Jaya.
Sepertinya semua tinggal jadi burung beo saja ini. Iya, tinggal mengulang saja. Kalau sudah diposita Polda Metro Jaya, nantinya yang bisa menyita dari Polda Metro Jaya itu adalah Hakim Tata Usaha Negara. Tetap bisa Pak ya? Tetap bisa diambil dari Polda ya? Untuk kepentingan peradilan kan. Oke. Harus diperiksa. Termasuk nanti misalnya ijazah Pak Jokowi. Entah itu perkara ini ijazah itu terbukti palsu di pengadilan TUN atau terbukti ijazah itu asli, tetap harus dihadirkan di pengadilan. Karena di pengadilan ijazah itu diperlihatkan kepada tersangka, terdakwa ya, diperlihatkan juga kepada lapor. Iya, Nah, ada lagi yang sangat menarik di sini. Misalnya, dia dijadikan tersangka, Pak siapa namanya? Pak Roy. Pak Roy CS 8 orang itu bukan karena kepalsuan ijazah dan lain-lain, tetapi karena mengkopi kemudian dijadikan alat untuk penelitian dan katanya mengedit. Oh, ya. Tidak boleh kita menilai sesuatu penelitian. Ya. Ya, penelitian itu adalah karya ilmiah, semua punya metode sendiri dan mengatakan ilmiah, bukan tugas daripada penyidik mengadili bahwa penelitian ini salah, penelitian ini benar. Itu sebenarnya menarik juga loh Pak. Bagaimana sih seorang penyidik itu menilai sebuah gambar secara digital itu sudah diedit apa belum? Itu kan luar biasa juga tuh sudah termasuk materi. Mungkin dia menilainya berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Oke saja. Iya ya. Tetapi manakala sudah masuk kepada materi penelitian bahwa metode penelitian ini salah karena mengedit, kemudian ini salah karena fotokopi, tidak boleh. Salah itu menurut ahli yang diperiksa di sini kan? Ya. Tapi menurut ahli yang di sini benar. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Lagi-lagi pengadilan. Ya, pengadilan bukan Polri, karena Polri tidak bisa mengadili karya ilmiah. Jadi apapun yang kita bicarakan ini kalau tetap ujungnya ke Polri tetap betul Pak ya. Ya betul. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tetap harus ke pengadilan. Iya, nanti kan akan dipersoalkan orang karena yang dikatakan itu dapat dikatakan mencemarkan nama baik, itu nama baiknya kan cemar karena dikatakan terhadap sesuatu yang tidak kan? Iya, yaitu ijazahnya palsu. Iya. Padahal tidak. Nah, sekarang untuk membuktikan itu palsu apa tidak tetap harus dibuktikan di pengadilan. Ada yang katakan ya, ada yang berpendapat, wah ini kan yang diadili sekarang bukan soal pencemaran nama baiknya, tapi soal penelitiannya. Ditambah nggak bisa lagi. Iya ya. Yaitu menyebarkan hasil penelitiannya. Sejak kapan penyidik berwenang menilai hasil penelitian, hasil karya, metode penelitian dan sebagainya? Ya. Saya mau dikatakan orang aneh-aneh, mau bilang-bilang, ya memang saya aneh ya, karena saya ini bodoh ya. Jadi kan saya akui saya orang bodoh, tidak berkecimpung di bidang ilmiah, tidak lagi menjadi penyidik, saya ini petani di dusun. Tapi saya harus katakan bahwa kewenangan mengadili penelitian itu ilmiah apa tidak, benar apa tidak, bukanlah di tangan penyidik. Tapi ada lembaga sendiri yang akan meneliti itu. Ya. Jadi biarkan aja orang meneliti. Nanti orang nggak mau meneliti semua. Iya. Dan kalau saya juga orang bodoh kalau soal penelitian Pak. Tapi menurut saya akan lebih bagus, akan lebih mendidik bangsa ini kalau seandainya peneliti itu katakanlah didebatkan di kampus. Iya. Ya, suruh dia presentasi, Bang Rismon, Pak Roy atau Bu Tifa, suruh dia presentasi di tengah kampus dan datangkan ilmuwan-ilmuwan lain, peneliti-peneliti lain untuk membalas kira-kira di mana ada kesalahan dan itu kan sangat bagus untuk pendidikan. Itu pun tidak ada kesimpulan bahwa yang ini salah, yang ini benar. Ya. Untuk pendidikan, maka kita dalam kita sekolah dulu ya ilmu pendapat daripada ini dalilnya begini, pendapat ini dalilnya begini. Silakan kita mau pakai yang mana. Ya. Tidak boleh mengatakan yang ini salah, yang ini benar, nggak boleh. Oke Pak. Ya, semoga proses ini bisa lurus sesegera mungkin Pak ya dan melibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada closing statement mungkin Pak sebelum besok kita melihat hasil dari pemeriksaan Pak Roy? Saya berharap ya kepada penyidik, kepada penuntut, kepada hakim supaya kita betul-betul menegakkan keadilan tanpa melihat siapa dia, apapun backgroundnya, entah mantan presiden apa-apa, tapi keadilan harus tegak dengan cara prosesnya benar, kemudian persyaratan-persyaratannya benar. Nah, jadi kalau ini kan agak pincang mengatakan bahwa itu mencemarkan nama baik, tetapi persoalan ijazahnya yang itu pokok masalahnya belum terbukti. Kemudian dialihkan juga kepada bahwa mencemarkan dengan meneliti cara penelitian yang salah. Nah, ini juga tambah melenceng lagi, sehingga ada terkesan bahwa mereka apapun alasannya harus dihukum, sehingga dicarikan lain. Ini tidak bagus dalam penegakan hukum Indonesia. Oke Pak. Tidak bagus gitu ya. Iya Pak. Terima kasih saran-sarannya untuk para aparat kepolisian yang masih aktif ya Pak ya. Dan semoga penegakan hukum ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, dapat menjadi pendidikan bagi anak-anak muda juga, bagi seluruh bangsa Indonesia, supaya besok-besok kita lebih menghargai penelitian dan
kita kalau mau berdebat tentang penelitian, berdebatlah di kampus ya Pak ya. Terima kasih Pak Susno. Terima kasih Pak. Sudah mau di